Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bahas tentang Sway. Sway itu adalah aplikasi dari Microsoft Office yang memudahkan kita dalam membuat dan berbagi laporan, kisah pribadi, dan presentasi yang interaktif serta banyak hal lainnya. Itu kurang lebihnya tentang Sway. Kalau menjadi seorang guru ataupun murid, kita bisa menggunakan Sway untuk ketika kita mau presentasi atau berbagi laporan, biar laporan kita menarik, presentasi kita menarik, kita bisa pakai Sway. Kurang lebih perkenalannya segitu dulu buat Sway. Nah, kita masuk ke Sway-nya dari portal.office.com. Oke, selamat pagi Microsoft. Ini ada beberapa fitur-fitur dari Microsoft dan kita akan fokus ke Sway. Kita klik Sway. Nah, karena kita mau memulai, kita klik Sway kosong baru. Oke, ini tampilan awal dari Sway. Di pertama, kita ada storyline. Storyline-nya ini kita merancang atau merakit desain kita, materi-materi kita, bahan ajar kita. Kalau di desain ini, itu seperti previewnya. Preview setelah buat di storyline. Kita coba mulai dari storyline dulu ya. Nah, di sini ada title Your Sway. Kalau ibaratnya makalah nih ya, ini adalah judul makalahnya. Misalkan kita mau bahas mengenal lebih jauh, mengenal lebih jauh apa ini? COVID-19. Nah, dari judul ini kita bisa, kalau di makalah biasanya kita bold di sini adalah emphasize, dipertebal tulisannya, tuh tebal, tipis. Tapi diblok dulu, soalnya kalau kita cuma ngeblok yang bagian ini aja, dipertebal ini aja bisa. Tebal. Kemudian aksen ini adalah seperti italic. Nah, nih aku italic. Nah, seperti ini. Kita juga bisa memakai background, tambahkan background di judulnya ini biar lebih cantik. Kita klik background. Nah, bisa kita cari melalui internet ataupun dari laptop kita. Nah, aku coba cari di internet ya tentang COVID-19 karena judulnya tentang COVID-19. Oke, nah banyak yang muncul nih tentang COVID dan COVID tuh. Aku pilih ini. Kalian bisa klik lalu add atau diklik dan ditarik saja. Lebih mudah kan? Mudah sekali. Oke, lanjut. Tambah ini. Nah, di sini ada teks media group. Kalau kita klik teks, ada heading 1. Karena ini ada kita di bawahnya judul, pasti ada heading 1. Heading 1 itu contoh kalau di proposal itu kayak bab 1. Nah, bab 1 kita mau bahas apa gitu. Kan biasa dikasih judul, nggak mungkin langsung dikasih teks. Heading 1. Kita klik bab 1 contohnya. Kalau kita mau mengenal COVID lebih jauh, otomatis kita harus tahu pengertian atau kita pakai yang menarik, apa itu COVID-19. Nah, bab pertama kita akan membahas apa itu COVID-19. Aku pertebal aja. Bisa tambahin background? Bisa. Nah, COVID-19
COVID-19. Virus ini yang tadi yang gambar 1. Nah, ini lebih menarik nih. Tinggal geser saja begini. Judul ini juga bisa diatur. Gambarnya bisa diatur. Ada fokus point. Ya. Nah, kalau kita klik the entire image is important, maka gambarnya akan lebih jelas. Tapi kalau tidak, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini di PC, kalau di sini yang di HP, di phone itu kayak gini. Bisa seperti ini. Nah, kalau ini langsung jelas, kalau ini kepotong namanya. Terserah mau dipilih atau enggak. Kalau misalnya kita pilih, klik gini aja. Kemudian close. Auto nge-save. Oke, kalau kita reset ya balik lagi kayak tadi. Start close. Nah, seperti itu. Kemudian heading sudah, heading 1 atau bab 1. Setelah bahas ini, kita bisa kasih teks, image, ataupun stack. Ingat, image ini adalah satu gambar kita jelaskan, bla 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 bla. Kalau stack itu adalah kumpulan dari beberapa gambar. Coba kita pakai stack ya. Nah, add content ini bisa kumpulan gambar atau kumpulan teks. Itu bisa, kita kumpulan gambar aja. Nah, karena kita tentang COVID-19, ini masih tentang COVID-19 ya. Aku ambil kumpulan gambar tentang COVID-19. Ini ada gambar peta yang kena, ini virus tadi. Klik satu, klik satu, clear selection 1, langsung klik ini tuh, jadi 2. Nah, kalau stack itu kan stack kumpulan-kumpulan dari beberapa gambar. Kita ambil beberapa gambar. Oke, mana lagi ya? Ini peta dunia tuh, banyak, udah ada 5. Terus kita klik add, tadang, langsung 5 selected tuh, kumpulan dari gambar-gambar ini. Nggak usah dikasih caption, bisa, nggak usah, nggak apa-apa. Soalnya kalau di stack itu kebanyakan captionnya itu nggak kelihatan. Tapi terus gimana dong kalau kita mau menjelaskan gambar-gambar ini? Ya, kita tambahkan teksnya. Kita klik di luar. Ingat ya, kliknya jangan di sini. Kalau kita klik sini, otomatis kita cuma satu. Kita jelasin di gambar 1 ini aja. Tapi kalau kita kliknya di sini, nah, beda kan menunya? Sekali lagi. Ini menunya ini aja. Tapi kalau kita di luar, kita bisa menambahkan teksnya atau penjelasan tentang apa itu COVID-19. Aku cari di internet ya. COVID-19 adalah, karena aku nggak punya bahannya, kita cari di sini aja, pengertian COVID-19. Nah, ini di Allo Dokter, biar lebih jelas gitu. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan bla 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 bla. Nah, ini aku copy aja, sampai penjelasannya sampai situ aja. Terus aku paste. Nah, seperti ini. Mungkin bisa ditata ulang lagi tuh. Ini biar nggak keling. Terus corona, begitu. Ini pengertiannya sudah. Kemudian kita masuk ke, ini kan sudah di bab 1 tentang pengertian apa itu COVID-19. Kita bisa menambahkan lagi di teks heading 2 bisa, atau heading 1 di bab baru. Tahu kan heading 2 itu seperti subbabnya. Kalau misalkan tadi kita bahas apa itu COVID-19, kita bahas subbabnya, misalkan pengertian COVID-19 menurut ini, pengertian COVID-19 menurut ini, seperti itu. Kita langsung aja ke bab selanjutnya saja. Berarti kita klik heading 1. Heading 1 kita akan membahas
indikasi orang yang terkena atau gejala COVID-19. Ya, lebih enak. Gejala COVID-19. Oh iya, yang tadi kan pertanyaan ya. Bagaimana gejala COVID-19? Biar sama kayak yang di heading pertama tadi, bab 1. Bisa dikasih gambar? Bisa. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah aku kasih ya. Coba nggak usah aku kasih. Tapi ya aku terbaik aja. Nah, kita bahas. Kalau tadi kita udah pakai spark, coba kita pakai gambar. Satu gambar aja kita bisa kasih image. Ini tentang COVID-19. Gejala ya. Ada gambar pasien yang terkena nggak di sini? Ah, ini aja, mbaknya cantik. Kita klik, geser, bisa di sini ya. Tuh. Kalau satu gambar caption udah bisa. Ini misalnya kasih caption, captionnya tentang captionnya mbaknya cantik. Mbaknya cantik begini. Kemudian kita kasih teks atau bacaannya tentang bagaimana gejala COVID-19. Kita klik, tambahkan teks. Nah, saya cari ya di sini gejala ada nggak? Nih gejala awal infeksi, ambil aja dari sini. Udah, klik copy, balik, paste. Nah, diatur aja tulisannya. Tuh, ini soalnya masih ada kayak hyperlink kayak gini. Nah, kenapa ini kalau dari webnya tadi ada hyperlink ini, ketika kita klik kita bisa diarahkan ke link mana. Nanti saya jelaskan yang itu. Oke. Setelah kita kasih teks untuk bab 2 dan ada mbaknya ini, kita mau ngasih bab terakhir juga, pencegahan. Ya, pencegahan nih. Bab terakhir, bagaimana cara mencegah COVID-19. Iya, begitu. Saya kasih gambar, monggo kasih gambar lagi ya. Tadi nggak ada gambar yang kedua. Ini gambar di sini itu maksudnya gambar untuk judulnya. Ntar kita lihat di desain dan ketika di play. Itu nanti dulu. Nah, ini nih. Gambarnya aja udah. Mau kasih gambar satu persatu bisa. Contoh, kasih gambar 1 pencegahan. Kita cari bahannya dulu. Cara mencegah penularan COVID-19. Nah, ini buka aja. Oke. Tuh. Wah, ini banyak banget ini banyak. Nah, ini ya. Salah web saya. Enggak sih. Tadi pertanyaannya cara penularan. Cara mencegah nih. Nah, bagaimana cara mencegah penularan virus corona? Misalkan mencuci tangan ini, mencuci tangan, bla bla bla. Kita cari gambar cuci tangan gitu.
Nomor 1, ini caption di gambar 1, mencuci tangan. Cari mencuci tangan. Mencuci tangan. Ingat, kita bisa ambil dari PC sendiri atau dari itu nggak apa-apa. Nah, ini ada gambar, tuh ada tutorialnya, nah enak. Kita ambil ini, kita mau ngasih keterangan untuk cara mencuci tangan. Caption ini cuma dikit ya. Caption ini untuk ditulis di bawahnya gambar atau di sampingnya gambar, biasanya gitu. Tahu kan caption kalau mau buat caption kan nggak usah harus panjang kali lebar kali tinggi kan. Kita kasih teksnya. Nah, teksnya ini adalah penjelasannya. Penjelasannya tadi mencuci tangan ini. Cuci tangan dengan benar secara teratur, bla bla bla. Kita klik kopas ini. Nah, oke, yang kedua, karena kita mau buat gambar bergambar, kita cari yang apa ya? Ini enaknya. Tutup hidung dengan mulut. Nah, ini aja. Yang agak panjang aja. Gunakan masker tuh di tempat umum. Oke, kita cari yang masker. Dua, menggunakan masker. Kita cari gambar masker. Masker jadi topeng-topeng gini. Masker COVID-19. Nah, ini. Tuh, ini aja mbaknya cantik. Mbaknya mulu. Menggunakan masker. Kelihatan kan ini? Perlebar lagi nah. Nah, kemudian kasih teksnya, pengertiannya. Gunakan masker dengan benar seperti ini. Oke, 1, 2, oke, terakhir deh, ini yang ketiga. Nah, ini kan tadi gambar-gambar sama teks. Aku coba kasih, kalau kita mau ambil dari video gitu ya, video dari YouTube gitu, kita nggak perlu download videonya dulu, nggak perlu, kita link aja bisa. Gimana caranya? Begini. Kita kasih media ini tuh, klik media, ada banyak kan, ada image, video, audio. Kita klik video. Nah, captionnya tadi yang ketiga, update berita mengenai COVID-19. Drag a video here. Kamu bisa cari di sini, bisa, atau kamu buka aja langsung di YouTube. Buka langsung YouTube itu. YouTube. Kalau dari sini juga bisa video, ntar kita cari video-video yang tepat. Ini yang video tentang apa ini, masker kain 70 tagar. Nah, ini video-video semua kan, gambarnya ada icon ininya tuh. Tuh, ini berita. Ini aja guys. Langsung diklik gini, bisa digeser. Kalau misalkan mau ambil dari YouTube, misalkan kita kasih tambahan lagi ya video, kita kasih ke heading 1, heading 2 aja kan, belum heading 2, video berita terupdate, klik di sini. Misalnya kita ambil di klik di sini aja. Nah, klik di sini itu dikasih link, atau istilahnya itu di hyperlink. Nah, kalau di Word kan gitu, di hyperlink. Di hyperlinknya kemana gitu. Kita cari berita COVID,
ini seperti ini kan. Nah, kita mau ngasih yang ini nih, update berita ini. Kita klik. Oke, kita link aja ini, kita copy. Kemudian ini yang tadi, klik di sini di blog, klik link di web link, kita paste. Oke. Nah, berubah jadi biru kan. Nanti kayak ini bisa diklik linknya, terus muncul, diarahkan ke videonya. Atau mungkin kamu mau ngasih artikel, nggak ke YouTube, bisa. Atau mau ke misalkan latihan. Biasanya kalau di pembelajaran ya, itu kita mau ngasih latihan atau cara mengerjakan, yuk bisa di heading 2 kita kasih latihan. Biasanya kalau setelah presentasi itu kan ada setelah kalau kita udah ngasih mempresentasikan bahan ajar dan ajarnya, kemudian buat guru biasanya ingin tahu seberapa kemampuan siswa, kita kasih latihan 1. Ini bisa dihiperlink lagi ke Microsoft Form atau Google Form atau di Teams-nya, terserah di web link-nya ini ya. Di web link-nya ini kita tinggal masukkan aja, sama aja caranya kayak tadi. Nah, karena ini sebuah berita, jadi nggak usah dikasih latihan. Saya hapus saja. Sudah seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Cukup gampang sekali, mudah sekali. Kita klik desain, kita desainkan lagi. Nah, ini bentuknya apa ini? Landscape ya, tuh landscape ini. Sepertinya kurang menarik. Kita klik styles. Nah, kita bisa buat vertikal. Kalau vertikal ini bentuknya kayak gini, tuh jadinya kayak blok gitu ya, kayak blok. Tapi kalau slide, seperti kita mau presentasikan di PowerPoint gitu, jadi kayak slide gini. Tuh. Kita vertikal saja. Vertikal seperti ini. Nah, ini ada bisa mengcustom sendiri. Misalkan kita mau custom, tuh warnanya pengennya tulisannya pakai oranye aja, atau pakai hijau, pakai ini bisa. Atau kalian kembali back. Nah, ini kan ada pilihan-pilihannya. Coba kita klik, tuh banyak kan. Coba kita klik yang ini juga banyak tuh. Tuh banyak kan. Kita coba klik ini. Dia akan berubah. Tuh, tulisannya juga berubah. Tulisannya ini bisa diganti. Bisa, maksudnya fontnya kurang menarik nih. Tuh, tema yang ini tuh jadinya kayak gini. Kurang menarik nih. Kita ke atas. Kita custom ini. Nah, ini fontnya bisa diganti juga. Tuh, banyak sekali. Itu mungkin ini masih keramaian. Kita buat yang lebih menarik lagi ya. Ini ada kayak kupu-kupu, bintang-bintang. Tuh biasanya siswa itu lebih suka kayak gini tuh. Nah, tuh COVID-19 gejala. Oke, ini aja ya, lebih menarik. Kita ginikan aja, tuh jadi seperti ini. Kalau kita klik play, maka kita akan memulai presentasi seperti kita mau mempresentasikan pakai PowerPoint. Tuh dia muncul, kita ke bawah. Ini karena gambarnya tadi aku fullkan. Apa itu COVID-19? COVID-19 ini beberapa kumpulan gambar yang tadi ya, yang stuck tuh. Kalau diklik dia bisa bergeser. Cantik kan jadinya. COVID-19 bla 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 bla. Bagaimana gejala COVID-19? Mbaknya cantik. Oke. Captionnya tadi muncul kan kalau dia cuma satu gambar. Gejala awal, infeksi, bla 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 dan seterusnya. Yang ketiga, bagaimana cara mencegah COVID-19? Nah, ini muncul zip ya. Pertama, mencuci tangan. Mencuci tangan, gini, menggunakan masker. Menggunakan masker, ini. Yang ketiga tadi, aku ambil dari video ya.
nggak aku kasih teks untuk itu. Mau dikasih seperti yang di atas bisa saja. Kalau kita klik videonya auto diulang. Bagus kan? Auto update pertama itu apa? Oke. Lanjut. Berita terupdate, klik di sini. Coba kita klik di sini, kita akan diarahkan ke kearahkan ke YouTube karena tadi linknya, hyperlinknya ku kasih ke YouTube. Mau ke artikel juga bisa, mau ke aplikasi Microsoft lainnya, misal mau ke Outlook, Word, PowerPoint, SharePoint, itu juga bisa. Terserah, bisa seperti itu. Oke, kurang lebihnya Sway seperti itu ya. Sway seperti itu. Oke, tambahan. Kalau masih bingung, kalau misalkan kita mau masalah hyperlink, mau klik di sininya, itu di fitur-fitur Microsoft yang lain, itu bisa contohnya klik di sini, tambahin dan di sini. Maaf. Kita tambahkan saja heading 2-nya. Artikel gitu misalkan, artikel COVID-19. Mau ambil dari, misalkan kita punya materi di PowerPoint, saya ada nggak ya PowerPoint-nya? Nah, ini presentasi, sebenarnya saya tidak punya presentasi yang menarik. Ini bisa ini, yang disarankan presentasi yang saya buat sendiri, sepertinya ini nih, bisnis. Kita udah buat PPT di paket PowerPoint di Microsoft ini, terus kita mau share ke Sway-nya gitu. Nah, walaupun ini nggak nyambung sama yang tadi, kita bisa nih. Terus gimana caranya? Aduh, ini nggak kelihatan di sini. Kita bisa langsung berbagi gitu, berbagi, kemudian kasih ke ini, klik yang ini ya. Sepertinya saya kurang bisa, soalnya ini apa nih? Kita perbesar aja. Tuh. Diklik ini, bagikan. Jeng-jeng. Nah, ini diganti. Kalau ini kan jadinya siapa saja yang memiliki tautan bisa ngedit kan jadinya. Atau pengguna di Universitas Islam Kadiri saja, orang yang saat ini memiliki akses, atau ini. Kita klik anyone with the link. Biasanya orang yang saat ini memiliki akses ini bisa diterapkan. Salin tautan langsung. Klik salin. Kita masukkan ke, hiperlinkkan ke sini. Kita coba ya. Oke, sudah, kita play langsung aja. Bagian yang paling bawah. Coba kita diarahkan nggak sih ke PowerPoint-nya. Kalau diklik, kita langsung diarahkan ke PowerPoint-nya. Sama saja, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Gampang kan menggunakan Sway? Jadi ketika kita mau presentasi laporan lebih menarik. Thank you very much. That's all. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.